ini awal mulanya ya Nabi kita Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam ke Adnan, kemudian ke bawah ya Qusay, Kilab dan yang lainnya, kemudian sampailah ke bapak Nabi SAW yaitu adalah Abdullah. Abdullah ini melambangkan tentang yaitu makna la ilaha illallah. Kenapa nama ibu Nabi SAW Aminah? Nabi SAW orang yang amanah. Lata wal Uzza ini bapak ibu adalah orang yang soleh, sehingga mereka ingin membalas jasa budi kepada orang yang soleh ini. Bagaimana caranya? Sehingga mereka bikin patung yang besar di kota Taif yang terkenal itu Lata wal Uzza atau Uzza atau Lata. Ini adalah nama-nama orang yang soleh, sehingga mereka mendekatkan dirinya seperti itu. Dan Nabi SAW selalu menyendiri di atas, yaitu di Gua Hira. Datanglah seorang pemuda yang sangat kekar, kuat, kemudian memeluk Nabi SAW dan mengajarkan Nabi SAW dan mengatakan apa? Ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Apa kata Nabi SAW? Ma ana biqra. Saya tidak bisa membaca. Kenapa? Nabi SAW buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itulah malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan bentuk asli kepada Nabi SAW dan mengajari Nabi SAW untuk belajar Al-Quran. Ini sebelah kanan adalah Jabal Nur atau Gua Hira di atasnya. Kalau kita sudah sampai di atas, turun sedikit baru masuk ke guanya. Di sini tempat wahyu pertama kali turun kepada baginda Nabi SAW. Itu ada warna putih, ada tangga ya. Kita naik ke atas pakai tangga. Oh itu ya. Tangganya sekitar 1000 ya. Itu sampai atas itu? Ada yang mau naik? Enggak. Enggak ada. Alhamdulillah. Ayo bisa turun bisa. Coba Baik, naik. sampai atas 45 menit. Hah? Turun 2 jam. Ya, 45 menit. Berarti kurang Sampai di atas turun jam. kurang. Apalagi masih muda-muda. Ya paling ya 40 menit atau 35 menit sampai ke atas. Lari. Nah, di sini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Ka'bah. setelah umurnya yaitu pas 40 tahun ya. Masjidil Haram itu ada 4 makna. Kemarin kita sudah jelaskan. Pertama, harus sholat di depan Ka'bah. Kemudian di masjidnya. Pendapat ketiga, dari Ka'bah kemudian halaman Masjidil Haram. Dan pendapat yang keempat, kesepakatan dan ijma'nya para ulama, yaitu seluruh tanah haram kota Mekah itu adalah termasuk pahala 100.000 kali lipat. Tapi lebih afdalnya di Masjidil Haram. Dan untuk kita sebagai umat Nabi SAW, belajarlah Al-Quran ini. Allah berikan kemudahan, nggak ada yang susah Bapak Ibu. Kita mempelajari Al-Quran sangat mudah dan juga menghafal Al-Quran sangat gampang sekali, nggak susah. Yang susah itu adalah apa? Untuk menjaga hafalan.
sebelah kanan kita adalah Pasar Ja'fariyah. Tanah Abangnya. Dulu ada namanya Pasar Sen. Pasar Sen itu pindah ke Ja'fariyah atau tanah abangnya Saudi atau Mekah. Di sini tempat grosiran tapi ditutup. Pindahnya sekarang ke Ka'kiyah. Di depan Bapak Ibu ada kuburan Ma'la. Di sini tempat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah kanan. Ya, yang di atas itu, di situ tempat kuburan Ma'la. Apa kuburan istri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat kuburan atau yang kita pernah dengar Mbah Maimun ya. Ya, di sini kuburannya. Ini namanya kuburan Ma'la. Bapak Ibu adalah Masjid Jin sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan namanya Masjid Jin. Jadi ada dua riwayat tentang Masjid Jin. Yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Taif, ya, penduduk kota Taif tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang-orang yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para jin. Mereka beriman. Kemudian pendapat yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ibnu Mas'ud tentang bagaimana syaitan atau jin yang ingin mengganggu manusia yang begitu keras sekali cobaannya. Itu sebelah kanan Bapak Ibu di belakang adalah Masjid Asy-Syajarah ya. Masjid Asy-Syajarah ini tempat pernaungan ketika dulu juga di sebelah kiri ada namanya Masjid Kucing atau Hurairah. Namun semuanya digusur untuk perluasan Masjidil Haram. Jadi sebelah kiri perluasan Bapak Ibu ya. Perluasan Masjidil Haram, sebelah kanan Bapak Ibu kuburan. Nah, ini kuburan Bapak Ibu. Seperti ini kuburannya di sini. Setelah kita masuk di liang kubur, ikut hanya satu bersama kita. Bayangkan Bapak Ibu, hanya satu. Harta kita apakah ikut bersama kita? Tidak. Keluarga kita ikut bersama kita? Tidak. Tapi satu amalan kita, dua kembali. Makanya harta yang kita punya Bapak Ibu, kita sudah bersungguh-sungguh bertolak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita temui kalau kita sudah meninggal dunia, sedekahkan sedekah jariahnya, ya, keluarkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Apa yang akan terus mengalir untuk kita, bangun masjid. Ya, karena bangun masjid, barang siapa yang bangun masjid, telah di surga akan dibangunkan juga apa? Rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Bapak Ibu, harta yang kita punya kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Bapak Ibu orang-orang yang mujahid mengeluarkan jalannya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu melaksanakan umrah. Harta yang Bapak Ibu keluarkan saat ini tidak sebanding dengan pahala yang kita dapat di Masjidil Haram. Ya, bayangkan 5 waktu kita sholat di Masjidil Haram, berapa ratus tahun kita sholat di tempat kita. Bapak Ibu milik Allah Subhanahu wa taala, inilah suasana kota Makkah Al-Mukarramah
selama 4 hari Bapak Ibu berada di kota Mekah, pasti ada kenang-kenangan yang luar biasa, keindahan yang akan kita ingat, yaitu ketika berada di depan Ka'bah.